Ih, halo pendengar, jumpa lagi dengan saya Johnny Ray. Tapi, benar, ada yang lupa kelihatannya. Oh, ini belum dano. Benar. Ting. Nah, sudah ganti. Saya ada info untuk teman-teman sekalian, yaitu dari Pak Asita Volcano Cycling. Pada tanggal 18 mereka akan mengadakan sebuah event dengan judul Ring of Jogja. Nah, eventnya itu mengelilingi kota Jogja, melewati 30 lebih destinasi wisata. Nah, detailnya seperti apa? Bisa kita lihat di layar sebelah kanan saya ini. Nah, event ini adalah event unsupported ride. Jadi, ya, Anda ditantang untuk mencoba rute ini tanpa support. Fasilitasnya seperti apa? Bisa dilihat juga di sebelah kanan saya ini. Jadi ada mapnya dan ada beberapa hal lain yang melengkapi event ini. Anda bisa kontak person yang tertera di sebelah saya ini. Anda bisa tanya-tanya dan join di eventnya. Nah, siapkan waktunya, catat tanggalnya, dan ikuti eventnya. Sekian, makasih. Om Joni, Om Joni siap-siap ya di sini ya. Podcast apa? Ya. Podcast. Oh iya, dapat roti Om. Lu rezeki. Ini dapat roti Om. Roti apa itu? Roti gandum dari Muri Bakery. Ini roti ini bagus Om untuk pesepeda Om. Yang gandum Apalagi itu? ya yang gandum, karena roti gandum itu seratnya tinggi. Dan juga semua bangunan itu selalu dilandasi dengan Pondasi. painter. Jadi roti gandum ini fondasi pesepeda di pagi hari Om. Nggak usah gitu, dimakan dulu aja Om. Nanti habis itu ndang podcast. Ya. Ya. Oke. Halo pendengar, jumpa lagi dengan saya Om Johnny Ray di Johnny Ojoni episode ketiga, Edward's End. Itu Pirates of Caribbean yang Edward's End. Nah, kali ini kita adalah sesi tanya jawab. Om kameramen yang nantinya kita panggil dia Omen itu mau tanya-tanya sama saya masih seputar sepeda. Nah, ketika Om Omen tanya, saya jawab. Makanya namanya sesinya tanya jawab. Nah, Om kameramen, Om Omen mau tanya apa? Banyak Om sebenarnya Om. Banyak. Ya sedikit aja. Kalau tentang pola tingkahnya selesai. Ini loh, ini ada kemarin beberapa ada yang tanya di Instagramnya Om Joni ini. Ya. Ini yang pertama ini, Om Joni kok sampai segitunya sama sepeda itu? Nah ini Om. Segitunya itu apa Om? Maksudnya segitunya? Sepeda apa sepedaan? Ya mungkin karena cintanya, kenapa kok sampai cinta sekali sama sepeda ini Om? Sebetulnya itu cinta sekali, bukan cinta satu kali ya, cinta sekali gitu ya, kadarnya banyak gitu. Jadi awalnya itu karena faktor kesehatan. Dulu saya pernah cedera parah sehingga tidak bisa beraktivitas normal. Itu kalau istilah kedokterannya sciatica. Jadi karena terjepitnya saraf dari panggul ke bawah itu sakit. Sakitnya itu sampai nggak kuat. Jongkok nggak bisa, jalan nggak bisa lama, aktivitas itu sangat terbatas. Tidur sulit karena saking sakitnya. Jadi akhirnya tersiksa lah. Nah, setelah diterapi, berobat, akhirnya membaik. Cuman
dari membaik dan mempertahankan sehatnya itu harus terapi terus. Saya tanya yang merawat saya, apakah bisa keadaan saya membaik? Bisa, tapi harus olahraga. Olahraganya pilihannya ada 2, dia bilang, renang atau bersepeda. Cuman 2 itu. Karena apa? 2 olahraga ini tidak ada tekanan, tidak ada impact yang mantem-mantem gitu ya. Jadi disarankan 2 olahraga ini. Nah, akhirnya saya pertama milih renang, nggak langsung sepedaan, milih renang. Karena di kolam renang itu kan enak ya Om ya, adem ya. Pemandangannya. Ya itu salah satunya, tapi adem dulu. Kita bahas ademnya aja lah ya. Iya, Pemandangan ya bonus itu, bonus. Nah, terus pemandangan tadi Om. iya renang itu kan air, terus saya renang gitu. Memang membaik tapi cepat bosan karena kolam renang itu kan segitu-segitu aja. Memang ada kolam anget dan kolam dingin tapi tetap kecil ya kolamnya ya, jadi ya bosen gitu. Kalau nggak bosen mungkin takut sering-sering ke sana. Lalu saya waktu itu jalan-jalan melihat sebuah sepeda. Waktu itu sepeda lipat. Kok lucu ya? Akhirnya teringat waktu masa sekolah dulu saya sering naik sepeda. Akhirnya kepingin browsing, akhirnya sepedaan. Nah, sepedaan ini tentu aja bertahap. Dari 10 kilo itu sudah kerasa jauh, 20, 30 dan seterusnya sampai yang pendengar tahu dan lihat ya sampai berapa ratus kilo gitu. Bagi saya berapa ratus kilo itu sebuah prestasi pribadi yang luar biasa. Maksudnya luar biasa bukan ada pialanya, bukan, luar biasa karena kesehatan saya dulu pernah buruk, sekarang bisa seperti ini. Jadi menurut saya kalau mempertahankan sebuah kesehatan itu kan mau nggak mau, akhirnya jadi sekali tadi. Segitunya ya. Oh ya, jadi segitunya. Jadi sepedanya segitunya ya gara-gara itu. Tapi memang Om ya, memang sekarang untuk yang kesehatan itu sudah tidak mengganggu lagi. Enggak mengganggu. Oh. Jadi enggak mengganggu itu seperti ada kayak yang sakit-sakit itu sudah hilang lah gitu. Om, berarti masalah kesehatannya udah nggak ganggu ya Om ya? Enggak, sekarang nggak ganggu karena makannya itu segitunya tadi itu. Saya berusaha mempertahankan kesehatan dengan rutin berolahraga, olahraganya sepeda. Makannya sampai segitunya? Makanya. Oh makanya. Makanya bukan nggak pakai N. Iya. Makanya ya. Gara-gara tadi ada dibantu sama terapis tadi Om ya? Iya kan diterapi toh. Iya. Iya toh. Ya, aduh. Om Joni kan tadi diterapi ya, sama terapisnya itu. Ya. Jadi sambil olahraga lagi. Betul. Tapi sekarang nggak ada kerasa yang bagaimana Om di badannya itu Om? Ya pegel kalau habis sepedaan. Capek laan. Ya capek, ya pegel kalau habis sepedaan. Tapi kan makanya kita atur. Maksudnya saya ngatur. Ya kalau capek berhenti atau istirahat. Oke, berarti bisa disimpulkan kalau Om Joni ini suka sepedaan awalnya karena faktor kesehatan ya Om ya. Betul. Karena ada masalah di kesehatannya, berolahraga supaya pulih lagi. Ya. Gitu. Jadi dengan cara
terapis tadi itu dengan bersepeda. Iya. Oke, ini pertanyaan kedua Om. Ya. Om Joni ini sepedanya kan bukan yang paling kencang ya Om ya? Sepakat dong ini Om ya? Sepakat. Sepakat ya? Sepakat. Bukan yang finish di 3 besar atau 5 besar gitu ya? Dari berapa orang? Saya itu 1.800. biasanya 5 besar Om. Dari? 5 orang kalau sepedaan. Nah, ini ada pertanyaan Om. Gitu itu Om ya, biar tetap bisa finish atau menyelesaikan rute, itu rahasianya atau apa Om ya, saran-sarannya apa ya? Karena ini mungkin temennya Om Joni ini kayaknya kayak ya sama-sama nggak bisa kenceng, tapi kadang-kadang dia nggak sampai finish Om. Nah itu kalau menurut Om Joni, rahasianya apa kalau menurut Om Joni ini? Nggak bisa finish ini, lihat-lihat ya Om ya, nggak bisa finish ini seberapa, maksudnya rutenya itu berapa dulu, misalnya katakanlah ada event atau ada sepedaan dengan rute 100 kilo, Ya. nggak bisa finish. Nah, nggak bisa finish itu kenapa? Ya kita kan mesti diteliti satu, jadi komplit. Misalnya gini, sering terjadi yang paling gampang disalahkan itu apa Om? Kalau sepedanya pelan terus nggak bisa ngikuti temennya. Tuhan. Waduh berat. Berat. Ikut. Ya, Itu ya. Om Mamen ya yang ngomong ya, pendengar ya, bukan Ya. saya ya. Itu kalau nyalakan yang itu saya nggak ikut-ikut. Bukan Ya, Om, kan kadang itu ada yang waktu sepedaan, ya Tuhan, cabote loh. Oh iya. Ya kan? Oh God no gitu, Ya, bukan ya? bukan. Itu nggak termasuk. Bukan Om. Oh bukan. Oh, sorry. Ya. Nah itu, jadi kalau menurut saya Om ya, yang disalahkan itu mungkin apa Om ya? Paling temen ninggal. Ya teman, tapi biasanya kalau pesepeda itu menurut saya salah satu faktor yang paling sering disalahkan itu adalah sepedanya. Oh. Itu biasanya loh ya, biasanya itu sepedanya. Maksudnya gimana Om, salahkan sepedanya itu Om? Jadi bukan rahasia kalau sepeda itu beraneka bahan, beraneka harga. Bahasa Inggrisnya kan ono rega ono rupa, Ya. kan gitu. Nah, seringkali kan merasa harus agar sesuai dengan kecepatannya, sesuai dengan fungsinya. Sampai tertentu memang ya harga sepeda yang bagus itu cukup mahal, tapi ada sepeda yang dalam tanda kutip terlalu mahal gitu. Tapi tidak salah ya kalau yang mempunyai budget ya monggo. Tapi maksud saya kembali lagi salah-salahan itu seringkali itu kan nyalahkan pernak-pernik aksesorisnya atau sepedanya, alatnya ini ya. Misalnya, waduh, ini kalau aku pakai wheelset yang tebel pasti aku bisa ngejar. Kalau ditanjakan, kalau aku pakai wheelset yang tipis pasti ringan, enak naiknya. Kalau saya pakai yang gini, yang gitu, yang itu pasti bisa. Nah, seringkali biasanya seperti gitu. Jadi yang dihitamkan, yang dikambing hitamkan itu sepedanya, walaupun sepedanya merah itu dihitam-hitamkan, dikambing-kambing hitamkan gitu. Wah ini enggak pas nih sepedanya, yang nanti bunyi lah disc brake-nya, yang sadelnya kurang gini, yang handlebarnya gitu. Pokoknya kebanyakan itu yang salah sepedanya. Kalau tadi Om Mamen ngomong temennya ninggal, ya pasti namanya ketinggalan ya temennya ninggal Om. Kalau temennya nunggu, ya nggak ketinggalan kan gitu. Ya. Tapi kan yang membuat tetap semangat berarti apa Om? Yang membuat tetap semangat adalah berpikir ya udah dijalani aja gitu kayak Om Joni. Kalau saya lihat kan kadang-kadang sambil nyanyi, ya, terus sambil ya menikmati pemandangan. Apakah itu jadi kiat-kiatnya juga Om? pemandangan lagi. Jadi pemandangan yang sesungguhnya Om. Oh ya, gunung-gunung dan ya gunung juga. Oh ya, gunung, lembah dan sungai dan lain-lain. Kalau
misalnya anggap aja rutenya 100 kilo, ya jalannya naik tinggi, biasanya kan berat, banyak yang tertinggal. Apa yang membuat saya memfinishkan atau bisa finish walaupun sudah tertinggal? Jadi biasanya orang yang tertinggal itu kan stres karena loh nggak ada temen gitu, karena temennya sudah di depan jauh bahkan nggak kelihatan. Kenapa kok harus ngejar? Jawaban saya adalah ada beberapa poin, tapi salah satunya harus menuntaskan rute. Kalau nggak menuntaskan rute, kita pindah ke poin kedua, harus pulang. Karena biasanya tempat-tempat sepedaan itu tidak ada ojolnya, ya. Jadi kalau kita ke gunung, Anda mau pesan Grab itu terlambat. Anda cari sinyalnya aja jauh. Jadi gimana mau pulangnya? Mencari ojolnya itu gimana? Nggak bisa. Mau nyari orang penduduk apa itu istilahnya penduduk setempat. Itu Anda minta tolong antar saya kemana, ke rumah saya, ke kota saya gitu. Itu jaraknya biasanya kita sepedaan kan 40 kilo, mereka sendiri wegah. Oh bahasanya wegah itu ya, enggan, enggak mau karena jaraknya kejauhan. Nah, jadi mau enggak mau karena mau pulang ya nyepeda lagi Om. Kalau katakanlah nggak kuat ya, badannya sakit semua, ya terpaksa diempet Om, ditahan sakitnya supaya sampai bisa pulang. Kalau saya sih seperti gitu. Oh, jadi ya kurang lebihnya bisa dikatakan sabar aja Om ya. Ya, dijalani, sabar. Orang diniati sepedaan berarti juga harus sabar. Ya. Oke. Terus pertanyaan lagi nih Om. Kalau dalam kondisi seperti itu kadang ada temen yang seneng Om gitu Om, kalau ada yang ketinggalan Om. Seneng itu maksudnya gimana? Nah, dalam artinya gini, dibuat bercandaan. Ya. Kamu pelan. Ya. Kamu kram ya. Oh mungkin, kamu tadi sampai, maaf Om ya, sampai muntah-muntah misalnya. Ya. Atau bahasa anunya kewer ya. Atau kamu tertinggal. Nah, gitu itu kita itu nyikapi sepertinya gimana Om? Maksudnya bolehkah kita baper atau bisa jadi motivasi atau bagaimana kalau menurut Om Joni? Nah ini menurut saya salah satu hebatnya olahraga sepeda. Olahraga sepeda itu selain melatih jiwa atau raga, juga melatih raga juga melatih jiwa. Jiwanya jadi sabaran Om. Gak ngamuan gitu Om ya? Iya, karena apa? Karena banter nggak bisa, jadi bisanya cuma sabar. Kalau bisa banter kan disusul temennya. Iya toh? Iya. Ya gitu, jadi jiwanya harus sabar. Kalau percuma karena gini, coba Om Momen bayangkan, Anda sudah tertinggal. Yang bisa Anda lakukan apa? Ngejar nggak mampu, ya toh? Terus bisanya apa? Ya sabar, sambil ngayu pelan-pelan sesuai dengan rute yang disepakati. Berarti Om ya, dijadikan motivasi gitu kali Om ya. Intinya nggak boleh baper, berarti setuju Om ya, sabar gitu Om. Ya, kalau nggak boleh baper itu otomatis Om. Kalau baper, ride berikutnya atau sepedaan berikutnya pasti nggak mau ikut lagi. Kalau kita berusaha jadi orang bijak Om, misalnya jadi orang bijak? Iya dong, misalnya gini, maksudnya? Tolong ya, saya jangan dibuat bercandaan lagi. Itu mungkin nggak Om, merubah dalam satu kelompok dalam bersepeda Om? Oh, maksudnya sebelum berangkat tuh musyawarah dulu, tolong saya jangan ditinggal karena rutenya jauh, begitu ya kurang lebih ada kesepakatan gitu ya. Betul, kalau ditinggal pun saya jangan dihina ya gitu. Itu mungkin nggak Om dalam sekelompok? Mungkin ya. Sangat mungkin untuk 5 menit. Oh. Maaf ya, sering ada yang pernah bilang tuh gini,
perjanjian di sepedaan untuk speed damai, istilahnya untuk damai dengan speed yang cukup damai untuk satu kelompok itu seperti parfum murahan, katanya gitu. Loh kok gitu? Apa maksudnya parfum murahan? Iya, baunya cuma 5 menit hilang, nggak kerasa baunya, sudah nggak kecium lagi. Jadi perjanjiannya itu cuma tahan 5 menit. Iya enggak kok gitu, tahu-tahu hilang gitu. Nggak sesuai brosur gitu nggak ya? Sesuai, sangat nggak sesuai. Jadi dan percaya atau tidak itu adalah pemacu semangat dan yang merekatkan golongan tersebut. Gitu. Jadi kalau Anda ya seperti saya lah, jangan Anda lah. Nanti seperti saya aja yang saya alami gitu ya. Teman saya itu kenceng speednya ya, bukan kenceng apanya. Itu semua kenceng kok. Itu cuma nggak ada yang belok gitu. Jadi kalau semua itu kenceng-kenceng, saya tertinggal. Dari dulu mungkin bete, ngambek, mangkel dan apa-apa itu semuanya itu sudah terlewati, bukan tidak merasa apa ya, psikologis negatif itu bukan tidak dilalui loh, sudah ya, sudah akhirnya mati rasa. Maksudnya ya sudah ya, kamu mau banter aja gitu. Terus kalau kenapa kok masih ikut? Ya temennya itu gitu loh. Jadi ya sudah biasa, jadi ditinggal gitu ya. Sana banter wis monggo gitu. Kalau Anda tanya, lah kan ketinggalan. Ya enggak apa-apa. Toh jalan pulangnya saya tahu, ya kan? Rumah saya juga masih ingat. Jadi kan selesai. Kita kan bisa pulang sendiri sebetulnya. Gitu loh. Jadi sebetulnya enggak ada problemnya kan gitu loh. Cuman merasa ketinggalan itu memang nggak enak. Left behind bahasa Maduranya ya. Itu jadi kan nggak enak. Jadi merasa ditinggalkan oleh sekelompok teman itu kan bagaimanapun nggak enak. Tapi lama-lama jadi biasa. Kamu mau ninggal kayak mau apa sudah terserah gitu. Yang penting saya enjoy dengan sepedaan saya ini. Kira-kira seperti gitu. Om, ya, ini ada yang tanya lagi. Wah, kemen pertanyaanmu. Loh, namanya orang kan pengen tahu Om tentang sepedaan ini Om. Ya. Ini Ya, gini, Om. Ya. katanya ini ada teman yang sepedaannya kan rajin Om. Rajin itu seberapa rajin? Wah ini nggak ditulis Om, nanti kalau nggak keburu-buru tak tanyain Om. Oke, ya. Terus badannya itu secara berat badan turun terus. Oke. Makannya nggak ada yang dikurangi atau nggak ditambahin, makannya biasa Om ya? Ya. Nah gitu itu menurut Om Joni bahaya atau tidak Om? Ya enggak, tambah seneng kan? Tuh, sepedaan, terus beratnya turun. Itu kan cita-cita 80% yang ikut sepedaan. Oh, jadi memang arahnya pengen ngurusin badan ya Om ya? Iya, biasanya. Kecuali ada yang orangnya sudah ceking, mempertahankan cekingnya, itu juga ada gitu. Tapi yang jarang orang kurus kepingin gede ikut sepedaan itu jarang Om. Kalau itu biasanya olahraganya ke arah gym atau ke arah yang lain-lain seperti gitu. Oke. Jadi memang kalau menurut Om Joni itu harusnya seneng ya Om orangnya. Ya. Cuman mungkin kalau memang turunnya drastis ya mungkin bisa ditanyakan ke dokter kali Om ya atau nggak usah. Itu kan hubungannya sama ahli gizi Om. Oh. Kalau sudah turunnya drastis, sedrastis apa nih maksudnya? Nggak tahu Om. Misalnya dari berat 90, biasanya orang itu kan tingginya 175, beratnya 95, turun 20 kilo kan jadi ideal, jadi 75. Nah drastis itu semana menurut Om Momen? Ya mungkin turun terus dari 75 nanti jadi 70, jadi 65, jadi 60 mungkin gitu loh Om. Saya salah, ini sepedaan apa sumpek stres tadi ya ini? Ya mungkin timbangannya rusak Om, bisa jadi. Ya itu bisa. Baterainya lupa ganti. Ya, kalau yang
digital tuh baterainya lupa ganti ya kan? Ya itu bisa. Ya, berarti kalau menurut Om Joni tadi ini kalau selama turunnya itu masih masuk akal dan kategorinya ideal ya, antara tinggi dan beratnya berarti masih enggak apa-apa Om ya. Loh iya. Harus bersyukur ya Om ya. Dicari malah Om. Nah, iya. Pasti bersyukur kalau ketemu. Nah kalau Om Joni gini loh enggak turun-turun sepedanya padahal sampai mana aja. Enggak turun tuh dibandingkan kapan Om? Kebandingkan waktu yang sepedaan 1 bulan itu loh. Iya kan? 1 bulan yang mana? Yang 1 bulan sepedaan terus itu loh ngejar berapa itu? Oh itu 2 tahun lalu. Loh, Anda harus lihat dulunya saya sama sekarang. Ya. Dulu awal saya mulai sepedaan itu, saya tuh kayak toko tuh loh, kayak film yang terkenal itu loh. Dragon Warrior itu loh. Kung Fu Panda. Ya, kayak Dragon Warrior. Jadi segini pipinya, wah, ya, cuma nggak pakai maskara, jadi nggak hitam-hitam gitu di matanya gitu, kan panda matanya hitam gitu, kayak pakai maskara. Jadi dari saat itu sampai sekarang ya susut banyak. Susut banyak ya. Ya. Namanya sekarang ganteng Om Joni ini. Wah, ini yang suka. Oh ya? Kelihatannya. Enggak lah, yang suka itu ingin mencontoh kenapa saya dari dulu gede bisa kecil gitu aja Om. Tapi sudah ditinggalkan terapis tadi Om ya, karena kan sudah nggak sakit. Ya kan, kan sudah nggak perlu terapi lagi. Nah. Ya saya sudah nggak perlu yang terapis kesehatan, betul. Terapis bernomor, terapis berpangkat. Ya, maksudnya bernomornya itu kan nomor kayak registrasi surat dari kedokteran itu mungkin. Ya, kan harus terdaftar. Betul. Mereka kan. Ya. Ini ada pertanyaan lagi Om. Ya. Ini mungkin lebih ke arah Om Joni yang secara pribadi nih Om. Hah? Rute paling disuka Om Joni, ini mungkin kalau Omen bisa artikan itu mungkin apakah harus dengan pegunungan atau jalan datar, atau yang sekarang Om Joni kan yang sering ikut kayak gravel gitu loh Om. Nah ini Om Joni yang rute paling disuka Om Joni seperti apa? Antara nomor 1 dan nomor 2 dari yang Anda bilang. Gunung dan datar. Ya, gunung dan datar. Karena rute nomor 3 ini berat di ongkos. Gravel itu? Oh. Karena cari gravel itu adanya di Amerika gitu loh. Oh. Kalau di sini tuh adanya makadam. Makadam, ya. Yes, Makadam, ya itu betul. MC Adam, Macadam. Ya. Jadi Om Joni suka yang pegunungan dan jalan datar. Dan jalan mix. Nggak gunung melulu, nggak datar melulu gitu. Biasanya gitu, mix. Nah, rute-rute yang menyenangkan biasanya itu bisa kombinasinya itu bisa bagus. Antara tanjakan dan datarnya itu mixnya bagus. Nggak terlalu tinggi sampai orang harus turun dari sepeda dan nuntun sapi, dan tidak bosan lurus terus nggak ada apa-apa gitu juga membosankan. Jadi mix gitu. Kalau Om Joni mending mana Om? Rute yang misalnya nih, udah pernah kayak ya kalau kita boleh ngomong kayak ke Bromo gitu Om ya. Lebih suka rutenya ke Bromo secara berulang atau rute baru Om? Pastinya rute. Nah, bingung dah. Ini bingung. Rute baru Ini teman-teman Om Joni kalau tanya. Kalau latihan itu rutenya yang cenderung monoton. Maksudnya mengulang kalau latihan. Kalau event atau explore atau sepedaan yang mungkin sebulan 2 kali itu rute baru. Tapi sebaiknya dengan pesepeda atau cyclist yang biasa ke rute itu. Ya. Jadi ada yang nemeni Om ya? Ya, ada yang nemeni itu bisa tahu nanti ini kira-kira mau belok kemana. Itu kelihatannya simpel, tapi kalau kita kaget itu bisa berbahaya. Ya. Terlena sama turunan, tahu-tahu belok tajam. Kalau nggak menguasai kan jatuh. Kalau ada teman yang tahu, oh hati-hati, habis ini
turun tapi beloknya tajam jadi direm gitu. Nah, Ya, seperti ya, itu. ya. Jadi paling enggak ada yang tahu kondisi rute medan dan jalannya Om ya. Iya, benar. Oke, nah ini pertanyaan berikutnya ini pertanyaannya ya harus dijawab ya Om Joni ya. Hah? Ya iya. Gampang sih ini Om. Apa itu? Apa nggak bosen sepedaan tiap hari? Saya lebih bosen sakitnya. Lebih takut sakitnya, saya lebih bosen kalau badan saya itu misalnya saya enggak berolahraga itu dalam waktu 4 hari. Itu nanti hari kelima itu sakit. Kalau saya enggak berolahraga selama 6 hari atau katakanlah malah jadi 2 minggu, itu sakitnya itu malah lebih bisa dikatakan lebih parah ya. Dan untuk mengembalikan antara sakit dan jadi tidak sakit itu perlu waktu. Jadi mendingan saya cicil tiap hari. Sakit tuh bukan cuman ini sulit ceritanya untuk orang yang sehat ya. Jadi yang tubuhnya tidak ada problem. Kalau saya itu kan duduk aja kayak gini nih kan lebih cenderung miring ya. Karena memang tulangnya dasarnya enggak kayak menara yang di Itali itu loh, menara Pisa, miring. Jadi untuk saya supaya posturnya itu bisa tegak, itu saya harus sering stretching, harus sering gini apa gini. Nah itu harus supaya apa? Supaya ototnya itu kembali ke semula. Kalau saya terlena dan ngenakkan ikut badannya yang miring tadi, lama-lama tambah sayap gini, wah itu parah. Jadi nanti tahu-tahu kaki kanannya sakit, mau jalan susah, gitu. Nanti sebelah kirinya nanti ada aja yang nggak enak, kayak gitu. Jadi daripada sakit, lebih baik olahraga ya Om ya? Lebih baik olahraga. Soalnya kalau Om Joni sakit nanti yang jenguk kan banyak. Oh iya ya. Ya itu juga problem. Problem Jadi, itu ngatur waktunya ya Om. Iya, problem ngatur waktunya. Kan jam berkunjungnya tuh pendek Om. Yang besok banyak. Iya. Sulit. Jadi lebih baik jangan. Iya betul. Dan juga itu alasan kedua Om. Alasan pertama ya tadi. Berarti ada alasan kedua. Yang kedua itu adalah dengan adanya olahraga kita untuk makan garis miring badok itu lebih merasa tidak berdosa. Karena olahraga. Oh. Apalagi dengan bantuan alat-alat yang sudah canggih sekarang. Misalnya cyclocom. Ya, yang di sepeda itu bisa ngitung kalori kan. Jadi kalau kita sepedaan ke sini habis berapa kalori. Nah, kalau nggak makan kan pingsan, sakit. Nah, supaya nggak sakit kita makan. Jadi makanannya itu dimakan karena kebutuhan, bukan karena keinginan. Kenyonyoan. Kenyonyoan. Iya, kenyonyoan bukan. Jadi ini kebutuhan. Bukan karena kerakusan. Ya, beda. Gitu. Jadi sepeda atau olahraga adalah alasan untuk makan. Berarti kalau gini Om Joni, berarti Om Joni itu kan karena kesehatan. Iya. Awalnya jadi hobi berarti ya? Iya, jadi hobi. Bisa dijadikan hobi berarti Om Joni ya? Jadi bukan orang yang mengatasnamakan hobi. Tapi dikatakan hobi, ini juga agak kurang benar Om. Karena? Hobi itu kan misalnya gini, Anda bekerja, dari pagi sampai sore Anda bekerja ya. Hobi Anda adalah membuat maket kereta api sepur-sepuran itu. Ya, itu hobi gitu. Dia meluangkan di waktu luangnya, itu hobi. Kalau sepedaan ini enggak, konsum waktunya itu banyak. Jadi kira-kira mungkin kerjaannya itu yang jadi hobi. Jadi sekarang berarti kalau ada yang tanya, iya ada yang tanya, Om Joni hobinya apa? Kerja. Iya mungkin gitu ya. Hobinya kerja ya Om ya. Hobinya kerja. Ya. Nah ini ada yang nanya agak berbau apa? Ini Om, apa? Kesehatan ini Om. Oh iya. Ini saya bacakan Om ya, sesuai dengan kalimat yang benar Om ya. Apakah benar Om Joni bersepeda rentan sebabkan disfungsi ereksi? Nah ini Om.
Bener apa enggak Om? Sebenarnya jawab benar atau enggak boleh loh Om. Tapi kayaknya Om Joni kalau ada pertanyaan gini pengennya menjelaskan ya Om. Iya, ini sebentar. Iya, iya, iya. Kata teman-teman enggak, Iya. kata saya juga enggak gitu. Jadi maksudnya apa? Tadi jangan diulang pertanyaannya. Apakah bersepeda rentan sebabkan disfungsi ereksi? Jadi kalau sepedaan tidak bisa gitu. Ereksi, Ya, ya. nggak bisa ereksi, ya. Mm. Menurut saya ya enggak ya, gitu loh. Kok bisa ada anu gitu dari mana ya? Tapi itu anu ya, apa biasanya tuh salah di fittingan sepedanya. Di tinggi sadel, jenis sadel, nangak, turun. Nah, itu pengaruh. Tapi kalau selama ini yang Om Joni rasakan, Enggak. nanti kita bisa sertakan fotonya ya Om. Hah? Enggak, maksudnya foto posisi sadel. Oh iya. Posisi sadelnya Om. Ya, posisi sadel nanti kita sertakan. Iya kan Om Joni kan senangannya kan nanti saya sertakan fotonya gitu loh. Nah, ya. Siapa tahu ini mau dikasih fotonya juga. Tapi Om, kalau memang dia ada masalah, bisa dicoba yang lain. Nah, kalau yang lain enggak masalah, jadi yang ini misalnya sakit atau ada masalah, coba yang lain. Itu nanti ada masalah apa enggak? Itu bisa tahu gitu loh. Ya. Jadi bukan semata chargernya ya Om, bisa handphonenya ya. Ya, jadi maksud saya itu kalau sadelnya ini sakit, bisa nyoba sadel yang lain. alah. Gitu maksud saya, gitu. Aku tuas bahas handphone. bukan. Ya. Berarti yang foto tadi nggak jadi Om ya? Nggak jadi. Jadi ya, Jadi sadel. foto sadel kan? Ya, Jadi. Terus ini pertanyaan terakhir Om. Ini ada dua. Idola. Terakhir itu satu. Loh, paketan ini Om. Oh iya wis ya. Ini ada idola. Siapakah idola Om Joni? Artis boleh satu dijawab. Sama idola dalam bersepeda. Wah, iki. Dua berarti ya. Ya, berarti kan dua ya. Yang pesepeda siapa idolanya? Sama satu artis. Artisnya yang jelas Om, jangan yang di blur. Enggak, maksudnya artis yang siapa artis lah yang diseneng Om Joni. Yang berarti artis Jepang itu enggak saya sebut ya. Jangan. Ya. Kan enggak masuk FTV. Iya. Siapa ya? Yang saya bisa jawab cepat itu yang bersepeda Om. Ya, siapa Om? Idola bersepeda saya itu Alberto Contador. Ya. Alasannya? Ya, waktu saya mulai bersepeda kira-kira 10 tahun yang lalu, Alberto Contador itu seperti Pogacarnya sekarang. Jadi penguasa jersey kuning, penguasa ini gitu, menangan di sini, menangan di situ dengan gaya bersepeda yang sangat khas, sering off saddle. Off saddle itu tidak di saddle. Bukan berarti nuntun. Ya bukan, off saddle-nya itu naik apa? Berdiri pantatnya berdiri di atas sepeda, pantatnya nggak di sepeda, jadi kakinya ngayu tapi pantatnya nggak di sepeda, bukan off saddle tapi sepedanya dibawa gini, bukan itu namanya angon sepeda. Iya. Terus yang artis yang film Om, artis yang ini film ini soalnya ditanyakan Om, saya kan tinggal bacakan aja ini. Clint Eastwood mungkin ya. Loh, yang lokal. Waduh, siapa yang lokal? Ernest Prakasa. Iya benar ya. Ernest Prakasa. Iya itu. Semuanya disebut adalah laki-laki. Terus? Kamuflase ini kelihatannya. Tadi katanya enggak boleh nyebut yang itu. Iya. Ya kurang lebih itu sih Om Joni yang ditanyakan tadi ini dari teman-teman yang lain. Oh iya. Berarti kalau begitu sudah jelas ya Om ya, artis jelas. Sepedaan jelas. Ya. Jadi sekarang saatnya saya bisa makan. Makan lagi. Duh, mumpung Om.
ini dikasih sama roti more. Roti More. more. Jadi kalau dulu pernah kalau lihat di IG saya itu kan ada saya roti kecil-kecil itu didesain khusus saya di atas sepeda. Untuk pesepeda Om ya? Iya. Supaya kalau makan itu enak. Karena kalau di atas sepeda itu kan sering lapar. Lalu sering makan. Nah, siapa dia Om? Enggak, kayaknya aku ganggu, Bang. Om ini tutupan sih Om. Ini tutupan dulu baru makan sing enak. Ditutup belum? Oh ya, Makasih. Makasih. Oh, cuma ya laku ya. Makasih.